Hari ini saya mau meneruskan ibadah dengan khotbah. Saya beri judul Hari Pendamaian atau Yom Kippur. Happy Yom Kippur 5785 bagi semuanya. Happy Yom Kippur. Ada sukacita? Sukacita ya, meski puasa enggak, tetap sukacita. Hari Raya Pendamaian disebut juga dengan Hari Raya Penebusan Dosa atau Yom Kippur dalam bahasa Ibrani. Kita merayakan Hari Raya Pendamaian karena itu tertulis dalam Kita merayakan Hari Raya Pendamaian karena itu tertulis dalam Hukum Taurat Perintah ke-505. Kalau Hari Raya Purim dan Hanukkah, kita tidak merayakannya karena tidak tertulis dalam Hukum Taurat ya. Kristus mengajarkan Hukum Taurat tetap berlaku selama belum lenyap langit dan bumi. Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pendamaian atau Pengampunan Dosa, yaitu hari raya untuk memohon pengampunan dosa dari Elohim. Kita mengadakan pertemuan kudus ya, seperti sekarang ini, dan kita harus merendahkan diri dengan berpuasa selama 24 jam dari kemarin jam 6 sore sampai ini kurang 1 jam lagi ya, puji Tuhan ya. Ini tertulis di Imamat 23 ayat 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Karena sekarang belum ada bait suci, jadi kita tidak mengadakan korban api-apian. Tapi apa yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan pertemuan kudus, berpuasa, dan yang lain-lain yang kita bisa lakukan, sabat, kita harus lakukan itu. Amin. Jadi jangan berpikir, kok nggak ada bait suci, ya nggak usah melakukan taurat. Jangan. Tuhan Yesus dikirim oleh Elohim untuk menjadi penebus dosa kita itu untuk menggenapi, artinya apa? Saat kita tidak bisa melakukan hukum Taurat secara lengkap, karena kita tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat secara lengkap sekarang ini, karena kita tidak begitu mengenalinya, beda dengan bangsa Israel ya. Kita tuh belum mengenal. Dan Bapa tahu itu. Maka dia memberikan putranya untuk datang ke bumi, mencurahkan darahnya untuk menggenapi kegagalan kita dalam melakukan hukum Taurat, ketidaksempurnaan. Bukan kita tidak melakukan sama sekali loh ya, itu berbeda. Tidak melakukan 100% dengan melakukan 70% karena keadaan, karena misalnya kita tidak bisa datang ke Israel karena sedang ada perang. Itu kan karena keadaan kita tidak bisa ke sana. Kita tidak bisa mengadakan korban api-apian karena belum ada bait suci. Sekian persen ini loh yang digenapi oleh darah Kristus. Jadi bukan, sudah digenapi oleh darah Kristus, tidak usah melakukan aja. Tidak seperti itu ya saudaraku. Semoga ini menjadi pemahaman setiap kita, umat pilihan. Mungkin kita berbeda dari yang lain ya, karena kita dipisahkan dari yang lain. Yom Kippur adalah hari raya paling suci dalam setahun. Karena kita ditahirkan dari segala dosa kita di hadapan Elohim. Hari raya Yom Kippur adalah hari penebusan dosa. Selama setahun kita tahir di hadapan Elohim dan terjadi pendamaian. Artinya kita itu tidak pernah bisa tidak berdosa ya. Kita semuanya terus saja jatuh bangun di dalam dosa.
Karena roh penurut tapi daging tidak. Rohnya mau baca firman, dagingnya mau lihat film porno. Rohnya mau penyembahan, badannya malah gibah. Tahu gibah enggak? Yang suka ngomongkan orang. Rohnya mengajari jujur, tapi dagingnya mencuri, memfitnah, korupsi. Itulah kenapa Bapa kita yang di surga sangat baik dengan memberikan satu hari raya yang sungguh mulia dan suci ini, yaitu hari pendamaian, di mana kita diberikan kesempatan untuk merendahkan diri, memohon pengampunan dosa. Secara lengkap saya juga ingin menyampaikan hari pendamaian yang dimaksud tidak hanya berdamai dengan Bapa kita, dengan Elohim kita, tapi juga berdamai dengan manusia dan juga berdamai dengan diri sendiri. Ya, maka kemarin saya tulis di grup minta maaf dan berusaha memaafkan kayak hari itu apa? Idul Fitri. Saling memaafkan supaya apa? Kita bersih, Bapak bisa memberikan pengampunan kepada kita. Kembali lagi ke sini, berdamai dengan Elohim. Saudaraku, banyak orang belum bisa berdamai dengan Elohim. Mengapa? Sebab dia belum mau bertobat. Hatinya masih bebal dan tegar tengkuk. Bahkan, orang seperti itu tidak peduli kalau ditegur dosanya. Dan terus mengulangi dosanya itu. Dosa itulah yang akan menjadi penghalang hubungan manusia dengan Elohim. Maka kita semuanya harus bertobat dan kita harus berdamai dengan Elohim. Jangan bersungut-sungut. Jangan mempunyai pikiran buruk kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu bagus meskipun mata kita kadang nggak bisa melihatnya. Nanti kita menyadari saat semuanya sudah selesai, di ujungnya, oh ternyata Tuhan maksudnya begini ya. Jadi jangan curiga dulu sama Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik. Saya berkali-kali kalau ngomong, Tuhan itu baik, tidak cukup. Tuhan itu baik, amat sangat baik. Ya karena begitu. Roh saya terus berteriak mengatakan, Bapak itu amat sangat baik. Tidak cukup saja saya bilang, Tuhan baik. Terasa sangat kurang bagi saya. Ya, saya ajak semuanya untuk berdamai dengan Bapa kita, pencipta kita, Elohim kita. Bagaimana caranya tadi? Bertobat dari dosa kita. Saya tidak tahu dosa Anda, tapi saya tahu dosa saya. Hari ini kita sudah ditahirkan. Merasa enggak ya ditahirkan? Ada sukacita tidak? Tadi sukacita banget loh, ditahirkan sampai Bapak bilang, di hati saya, nyalakan lagi, bunyikan lagi sofa, supaya semuanya tahu bahwa aku sudah mentahirkan kalian. Itu keren ya. Abah kita itu luar biasa. Benar, luar biasa. Yang kedua, berdamai dengan manusia. Banyak juga orang yang belum bisa berdamai dengan sesamanya. Kenapa? Karena hatinya belum bisa mengampuni kesalahan orang lain dan masih menyimpan kepahitan. Hatinya berkata, tiada maaf bagimu. Kita seringkali sulit mengampuni karena kita lupa dengan firman yang mengatakan kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Ini loh diingat-ingat. Kalau kita tidak mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita, Tuhan itu juga nggak bisa mengampuni kita karena ini sudah tertulis di dalam firman-Nya. Tuhan tidak pernah nabrak firman-Nya, nggak pernah mengingkari firman-Nya. Jadi kalau setiap kita
mohon pengampunan dosa. Tanya di hatinya dulu, kamu sudah mengampuni belum orang-orang yang menjengkelkan kamu, yang menghancurkan hidupmu, yang membuat hatimu berdarah-darah? Sudah belum kalian mengampuni? Kalau belum mengampuni, percuma dah minta pengampunan sama Tuhan. Benar enggak? Karena sudah tertulis seperti itu. Jadi kalau kita ingat firman Tuhan itu, kita tidak akan pelit untuk mengampuni, ya enggak? Karena mengampuni itu lebih berguna untuk diri kita sendiri daripada untuk orang yang mau kita ampuni. Tapi memang ini gampang diomongkan ya. Sulit dilakukan. Saya berjuang untuk mengampuni orang yang menyakiti saya, yang menghancurkan hidup saya, yang membuat hati saya berdarah-darah. Tidak cukup waktu sehari, 2 hari, 2 bulan, tidak cukup. 5 tahun saya berproses dalam itu. Dan sangat berat. Saya sangat berat melalui, saya harus melawan perasaan saya. Saya bawa dalam doa harian saya, bahwa Tuhan, aku mau mengampuni. Bukan karena hatiku sudah mengampuni, tapi aku mau mengampuni, saya sebut namanya. Ini adalah sebuah proses. Jadi seringkali ya, kalau saya tanya kepada orang, kamu sudah mengampuni dia? Orang itu dengan cepat menjawab, sudah. Kalau orang saya langsung bisa menjawab, sudah mengampuni. Saya jamin 100% dia belum mengampuni. Tapi kalau kita bertanya kepada seseorang, dan orang itu bilang, saya sudah berusaha untuk mengampuni, tapi saya tidak tahu. Sudah berapa persen saya bisa mengampuni? Lah orang seperti ini yang jujur. Dia berjuang untuk mengampuni. Itu Tuhan yang tahu hati orang yang seperti ini. Semoga Anda memahami maksud saya ini. Maka di hari pendamaian ini sudah selayaknya kita saling meminta maaf dan memaafkan satu sama lain. Ya, kita harus berdamai dengan manusia, terlebih dengan orang-orang di sekitar kita, terlebih dengan kelompok kita, umat pilihan Elohim. Amin. 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 Masih ada yang pahit hatinya? Berjuang kalau masih ada ya, berjuang. Saya tahu itu butuh proses. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Tidak sedikit juga orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Benci akan dirinya dan selalu merasa bersalah dengan keadaannya. Mari berdamai dengan diri kita sendiri. Arti berdamai dengan diri sendiri adalah menerima segala kelebihan dan kekurangan dan juga kesalahan yang pernah dilakukan. Ada orang yang ingat-ingat, ya aku dulu pernah begini, aku tuh sudah berdosa begini loh, aku melakukan perbuatan yang sangat keji di hadapan Tuhan. Bahkan kan bilang, aku sudah membunuh, aku sudah menjadi koruptor besar, aku sudah berzina. Aku tidak bisa memaafkan diriku. Hal-hal yang seperti ini saya ingatkan. Mari berdamai dengan diri sendiri. Karena harus berdamai dengan diri sendiri, baru bisa berdamai dengan sesama. Percayalah, kalau hati kita itu masih ruwet dengan urusan diri kita sendiri yang tidak bisa mengampuni diri kita sendiri, sulit buat mengampuni orang lain. Saya pelaku sejarah soalnya, jadi saya bisa ngomong seperti ini. Saya harus mengampuni diri saya dengan segala kesalahan dan dosa yang pernah saya lakukan. Mengakuinya, menerima, dan menyerahkan kepada Tuhan dan siap untuk dihukum. Itu saya. Dan saya dihukum Tuhan dengan proses, tapi yang sungguh saya bersyukur saat saya dihukum Tuhan, saya bisa menyadari bahwa itu sebuah hukuman, bukan ujian. Kalau pengen tahu beda hukuman dan ujian, baca di Bumi Baru ya, di blog Bumi Baru. Ada beda hukuman dan ujian. Kalau di sini nanti panjang lagi. Kembali lagi, kita harus berdamai dengan diri sendiri, syukuri semua hal yang kita miliki dan semua hal yang terjadi atas hidup kita. Karena semua itu bisa terjadi atas izin Bapa. Ya toh? Meski rambut kita jatuh satu dari kepala, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada izin Bapa. Apalagi sebuah peristiwa besar yang ada di dalam hidup kita.
Meski itu baik ataupun buruk, semua ada izin dari Bapa. Jadi mari berdamai dengan diri kita masing-masing yang masih ada ganjelan-ganjelan, lepaskan. Akui semua kesalahan, terutama di hari yang baik ini, dan supaya kita ditahirkan oleh Bapa. Amin ya. Untuk menyambut hari pendamaian atau Yom Kippur, saya ingatkan lagi kita berpuasa 24 jam ya. Selama setahun kita hanya diwajibkan puasa sehari saja. Ini sebagai bayar harga. Kita disuruh merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Bapa. Maka kalau ini tidak bisa dilakukan, kebangetan. Apakah haus? Haus banget. Mungkin lapar bisa ditahan, tapi haus ini loh nggak bisa ditahan. Saya ya haus ya, apalagi sekarang ini panasnya minta ampun. Saya sampai mencari solusi sendiri. Saya sering kumur-kumur. Saking panasnya karena saya masih dikeliling di jalan, panas jam 12 tadi masih di jalan. Panas sekali. Kalau orang Jawa bilang umot, cuma didih. Saya kumur-kumur lebih segar. Tenang, diam. Masih kurang sebentar. Ini adalah bayar hargaku karena Tuhan mau mengampuni dosaku. Tadi keluhan juga dari anak-anak di sini. Haus. Saya bilang, ayo bertahan, ini bayar harga untuk pengampunan dan pendamaian yang diberikan oleh Elohim kita. Ada sukacita? Kurang sebentar lagi. Saudaraku, karena semua pendamaian diperintahkan Elohim menggunakan darah, ya. Semua pendamaian atau penebusan dosa itu diperintahkan oleh Bapa kita menggunakan darah. Maka saya mau bacakan Taurat perintah ke-505 yang dulu dilakukan di Bait Suci. Meski sekarang belum ada Bait Suci, setidaknya ini menambah pengetahuan kita di akhir zaman ini. Kenapa? Kita tahu dulu apa yang dilakukan di Hari Raya Pendamaian ini. Betapa sibuknya imam besar. Supaya kita paham besok kalau kita sudah hidup di zaman baru, kita tahu. Dan apa yang dilakukan imam besar ini sekarang dilakukan oleh Tuhan Yesus di surga. Saya minta tolong dibacakan, ini siapa yang mau bacakan? Karena ini panjang. Saya akan bacakan perintah ke-505. Pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur, memelihara pelayanan pada hari itu seperti korban pengakuan dosa, melepaskan kambing jantan ke padang gurun, dan lain-lain. Dengan cara seperti inilah Harun masuk ke tempat kudus itu, dengan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Ia harus mengenakan baju panjang lenan kekudusan, dan celana lenan haruslah selalu ada pada tubuhnya. Dan dia harus mengikat pinggang dengan sabuk lenan, dan dia harus berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kekudusan. Dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air, lalu mengenakan semuanya. Dan dari umat Israel, ia harus membawa 2 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang untuk dirinya sendiri, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh keluarganya. Dan dia harus mengambil 2 ekor kambing itu dan menempatkannya di hadapan Yahweh di pintu kemah pertemuan. Dan Harun harus membuang undi atas kedua kambing itu. 1 undi bagi Yahweh dan 1 undi lagi untuk Azazel. Dan Harun harus mempersembahkan kambing yang di atasnya undi telah naik bagi Yahweh, dan harus mengolahnya sebagai persembahan penghapus dosa. Tetapi kambing yang atasnya undi telah naik untuk Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh
untuk mengadakan penebusan dengannya dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai Azazel. Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan, persembahan menghapus dosa yang bagi dirinya, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya dan bagi seluruh keluarganya. Dan dia harus menyembelih lembu jantan persembahan penghapus dosa yang bagi dirinya itu. Dan dia harus mengambil pedupaan yang penuh dengan bara api dari atas mezbah itu, dari hadapan Yahweh, juga segenggam penuh dupa wewangian halus di telapak tangannya. Dan dia harus membawa masuk ke bagian dalam dari tabir. Dan dia harus menata dupa di atas bara api itu di hadapan Yahweh, dan asap dupa itu menyelimuti tutup pendamaian yang ada di atas kesaksian itu. Maka dia tidak akan mati. Dan dia harus mengambil dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jari ke bagian depan tutup pendamaian ke arah sebelah timur. Dan ke bagian depan tutup pendamaian itu harus memercikkan dari darah itu dengan jarinya sebanyak 7 kali. Dan dia harus menyembelih kambing persembahan penghapus dosa yang bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke bagian dalam dari tabir. Dan dia harus mengolah darahnya seperti terhadap darah lembu jantan muda yang telah dia olah. Dan dia harus memercikannya pada tutup pendamaian dan ke bagian depan tutup pendamaian itu. Dan dia harus mengadakan penebusan atas tempat kudus itu karena kenajisan-kenajisan Bani Israel dan karena pelanggaran-pelanggaran mereka sehubungan dengan seluruh dosa mereka. Dan demikianlah harus dia lakukan terhadap kemah pertemuan yang berdiam bersama mereka di tengah kenajisan mereka. Dan setiap orang tidak boleh ada dalam kemah pertemuan saat ia masuk untuk mengadakan penebusan di ruang kudus hingga dia keluar. Dan untuk mengadakan penebusan demi dirinya dan demi seisi rumahnya dan demi seluruh jemaat Israel. Dan dia harus pergi keluar ke mezbah yang di hadapan Yahweh dan mengadakan penebusan baginya. Dan dia harus mengambil dari darah lembu jantan dan dari darah kambing itu dan mengoleskan pada tanduk-tanduk kecil dan mengoleskan pada tanduk-tanduk sekeliling mezbah. Dan dia memercikan atasnya dari darah itu dengan jarinya 7 kali dan menahirkannya dan menguduskannya dari kenajisan Bani Israel. Ketika dia selesai mengadakan penebusan terhadap ruang kudus dan kemah pertemuan dan mezbah, maka dia harus mempersembahkan kambing yang hidup. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang hidup itu dan mengakui di atasnya segala kesalahan Bani Israel dan semua pelanggaran mereka dalam segala dosa mereka. Dan dia menaruh mereka di atas kepala kambing itu, dan dia harus menghalaunya pergi ke padang gurun melalui tangan orang yang siap. Dan kambing itu harus menanggung segala kesalahan mereka di tanah yang lenggang, dan dia harus menghalau kambing itu pergi ke gurun. Dan Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan, dan dia harus menanggalkan baju-baju lenan yang telah dia kenakan ketika dia masuk ke ruang kudus, dan dia harus meletakkannya di sana. Dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air di tempat kudus, dan harus mengenakan pakaiannya, dan harus keluar mengolah persembahan bakaran dan persembahan bakaran bangsa itu, dan harus mengadakan penebusan demi dia dan demi bangsa itu. Dan dia harus membakar lemak persembahan penghapus dosa pada mezbah. Dan dia yang menghalau kambing untuk Azazel itu harus mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air. Dan setelah itu, ia boleh masuk ke dalam perkemahan. Dan lembu jantan persembahan penghapus dosa dan kambing persembahan penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan penebusan di ruang kudus, seseorang harus mengangkutnya keluar dari perkemahan. Dan mereka harus membakar kulitnya dan dagingnya dan kotorannya dengan api. Dan orang yang membakarnya harus mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air. Dan setelah itu ia boleh masuk ke perkemahan. Dan bagimu hal ini harus menjadi suatu ketetapan selamanya. Pada bulan ke-7, pada hari ke-10 dalam bulan itu, kamu harus merendahkan jiwamu, dan kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan
baik penduduk asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu, ia harus mengadakan penebusan bagimu untuk menahirkan kamu dari segala dosamu. Kamu harus menjadi tahir di hadapan Yahweh. Itulah sabat perhentian bagimu. Dan kamu harus merendahkan jiwamu, suatu ketetapan selamanya. Dan imam yang akan diurapi dan yang akan dia lantik, kemampuan tangannya untuk bertindak sebagai imam ganti ayahnya, harus mengadakan penebusan dan mengenakan baju lenan, baju kekudusan. Dan dia harus mengadakan penebusan bagi ruang maha kudus dan bagi kemah pertemuan. Bahkan bagi mezbah, dia harus mengadakan penebusan, dan dia harus mengadakan penebusan atas para imam dan atas setiap orang dalam jemaat itu. Dan inilah yang menjadi suatu ketetapan selamanya bagimu, untuk mengadakan penebusan atas Bani Israel dari segala dosa mereka sekali dalam setahun. Dan dia melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Imamat 16 ayat 3-24. Makasih, Tia. Saudaraku, bangsa Israel memperingati Yom Kippur sebagai hari pendamaian bagi dosa mereka melalui imam besar di Bait Suci. Kita bisa bayangkan ya betapa repotnya imam besar dan para imam pada saat peringatan Hari Raya Yom Kippur. Sangat hikmat. Saya tekankan di sini bahwa harus ada korban darah bagi penebusan dosa. Di atas juga untuk pentahiran wanita sehabis melahirkan, untuk pentahiran orang kusta, bahkan pentahiran untuk pelanggaran penebus salah, dosa penebus salah ya, semua menggunakan darah. Kenapa? Sebab darah adalah nyawa. Ini tertulis di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, penebusan dosa tidak memakai darah domba dan lembu lagi, tetapi memakai darah dari Putra Elohim sendiri, yaitu darah Tuhan Yesus. Darahnya yang mengalir di kayu salib menjadi penebusan bagi dosa kita untuk mendamaikan kita dengan Elohim. Penebusan dosa yang seperti di Bait Suci dulu sampai sekarang itu masih tetap dilakukan oleh Tuhan Yesus di surga tapi. Maka Tuhan kita Yesus juga disebut sebagai imam besar di Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Alkitab juga mencatat di Wahyu 5 ayat 6-9 bahwa Yesua seperti anak domba yang disembelih dan membeli manusia bagi Elohim dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saya bacakan Wahyu 5 ayat 6-9. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk yang ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah memberi mereka bagi Elohim dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Inilah makna sesungguhnya dari hari raya pendamaian di zaman ini, ya. Ini makna yang sesungguhnya. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus menjadi imam besar di surga dan sedang mengadakan pendamaian bagi kita.
memakai baju kelengkapan iman. Itulah mengapa hari pendamaian disebut sakral, sangat suci ya. Maka Elohim memerintahkan umatnya untuk merendahkan diri dengan berpuasa sehari penuh dan melakukan pertemuan kudus. Bagi yang melanggar perintah ini, hukumannya dilenyapkan Elohim. Ya, jangan macam-macam, jangan main-main. Takutlah akan Elohim dan taati perintahnya. Tertulis di Imamat 23 ayat 28 sampai 29. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian. Untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Elohim. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara sebangsanya, dari orang-orang sebangsanya. Saudaraku yang terkasih, di samping kita berpuasa untuk merendahkan diri, saya ajak semua untuk saling minta maaf dan memaafkan di hari yang suci ini ya, agar kita beroleh pengampunan dari Bapa dan boleh berdamai dengan Dia. Ini sudah saya ajak kemarin di grup ya, saya tulis by WA. Karena tertulis di Matius 6 ayat 14 sampai 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang terkasih, di sini tadi sebetulnya saya sudah siapkan untuk mengajak kita doa bersama, tapi tadi saat penyembahan ternyata doanya sudah keluar semuanya. Jadi enggak jadi ya. Doa untuk memohon pengampunan dosa bagi negeri, bagi diri kita, bagi pemimpin kita, bagi seluruh rakyat. Tadi sudah dilakukan. Tapi saya tetap mau mengucap syukur ya. Di firman tertulis, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya Abba, Bapa kami, tahirkanlah kami dengan darah penebusan putra tunggalmu, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah. Jadikanlah dosa kami yang merah seperti kirmisi, menjadi putih seperti salju. Jadikanlah kesalahan kami yang merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba di hari raya pendamaian yang suci ini. Sebab Engkau adalah Aba kami, Aba yang kami banggakan, Aba yang kami tinggikan, Aba yang menyayangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.